Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Riana, JGP Angkatan 9 Kota Blitar, akan memaparkan materi 2.1 A8 tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan fasilitator Ibu Siti Indrawati, pengajar praktek Ibu Widi Astuti. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Itulah yang disampaikan oleh Arthur Auderheid. Sekarang kita akan membahas apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tom Litson 2001 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas, yaitu 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek kesiapan, minat, profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minatnya dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung pada gaya belajar masing-masing murid, kecerdasannya, majemuk, mempengaruhi budaya dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam berdasarkan pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada pemahaman atau memaknai apa yang dipelajari murid. Selanjutnya yaitu produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, bagaimana konteks antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi yang telah kita pelajari dapat kita lihat pada diagram berikut.
Keterkaitan antara materi 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak dan 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, yaitu guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. Perancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 28 pembelajaran untuk 28 siswa. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi pastilah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Selanjutnya masih keterikatan antar materi Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pendekatan IA antara lain Bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi pada proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaiannya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya yaitu dengan visi yang berpihak pada murid, tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan antara materi Modul 1.4 Budaya Positif, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi 5 kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Keterkaitan antara Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas mampu membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di kelas dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya.
Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik, memiliki visi, misi kita yang baik pula. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Nah, itulah pemaparan saya tentang modul koneksi antar materi 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.